Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut bulat yang sangat mudah untuk teman-teman pemula. Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Politik ya, dengan hackpen nomor 4. Untuk pembelian perlengkapan merajut silahkan teman-teman cek linknya di bagian description box. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring. Buat satu rantai, posisinya dibalik ya, seperti ini. Kemudian dalam magic ring buat satu single crochet dan 2 rantai. Satu, 2. Nah, ini kita hitung sebagai satu double crochet ya. Selanjutnya dalam magic ring buat 11 double crochet. Sehingga jumlah double crochetnya ada 12. Oke, ini saya sudah selesai membuat 4 double crochet. Selanjutnya buat 7 double crochet lagi ya. (12) double crochet selesai, tarik ujung benangnya supaya kencang. Terakhir slip stitch di rantai kedua awal putaran tadi. Putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua. Diawali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 1 double crochet, lalu 1 rantai. Di lubang berikutnya isi lagi dengan 2 double crochet dan 1 rantai. Di lubang yang sama ya, 1, 2, kemudian 1 rantai. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran ya. Di masing-masing lubang kita isi dengan 2 double crochet dan 1 rantai. Ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran kedua selesai, lanjut putaran ketiga diawali dengan membuat 3 chains. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, tepatnya di space yang ini ya, buat 2 double crochet, 1, 2, lalu 1 rantai. Lanjut lagi ke space berikutnya, tepatnya di lubang antara kedua motif ya. Ini kita skip 1 lubang, kemudian di lubang berikutnya isi dengan 3 double crochet, 2, 3, lalu 1 rantai. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Di masing-masing space atau lubang kita isi dengan 3 double crochet dan 1 rantai. Skip 1 lubang, tepatnya di lubang bagian tengah ya, di antara kedua motif. 3 double crochet dan 1 rantai. Oke, ini saya sudah di bagian akhir. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, untuk putaran ketiga selesai ya. Kita lanjut lagi putaran keempat, diawali dengan membuat 3 rantai. Lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 3 double crochet. 1,
2, 3. Nah, ini jumlahnya ada 4 double crochet ya. 3 rantai awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 double crochet. Lanjut buat 1 rantai, kemudian di space berikutnya di antara kedua 3 double crochet putaran sebelumnya ya. Nah, di sini kita buat lagi 4 double crochet dan 1 rantai. 2, 3, 4. 1 rantai. Lanjut di space berikutnya dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. 1, 2, 3, 4 double crochet di lubang yang sama, kemudian 1 rantai. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, putaran keempat selesai, lanjut lagi putaran kelima ya. Diawali dengan membuat 3 rantai, kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 4 double crochet. 1, 2, 3, 4, sehingga jumlahnya ada 5 double crochet ya di lubang yang sama. 3 rantai tadi kita hitung sebagai 1 double crochet. Next, lanjut buat 1 rantai, kemudian di space berikutnya itu masing-masing kita isi dengan 5 double crochet dan 1 rantai. 1, 2, 3, 4, dan 5 double crochet, lalu 1 rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama, yaitu 5 double crochet dan 1 rantai di masing-masing lubang. Nah, kalau sudah di akhir putaran, terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran kelima selesai, lanjut lagi putaran keenam, diawali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian di space yang sama dengan 3 rantai, isi dengan 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, dan 5 double crochet, sehingga jumlahnya ada 6 ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 double crochet. Lanjut buat 1 rantai, kemudian di space berikutnya isi dengan 6 double crochet dan 1 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 double crochet, 1 rantai. Lanjut lagi ke space berikutnya hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Di masing-masing space kita isi dengan 6 double crochet dan 1 rantai. Jadi setiap putarannya itu bertambah 1 double crochet ya. Dan ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran.
Oke, kita lanjut putaran ke-7, diawali dengan membuat 2 rantai. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 1 half double crochet atau 1 HDC singkatnya. Di lubang berikutnya kita isi lagi dengan 1 HDC. Lubang berikutnya 1 HDC. Lubang berikutnya 1 HDC. Lubang berikutnya 1 HDC. Jadi jumlahnya ada 6 ya. Dan di space yang ini di bagian tengah kita isi dengan 2 HDC di lubang yang sama. 1, 2. Jadi ada 8 HDC ya dalam satu motif. Kita lanjut lagi buat 8 HDC. Masing-masing lubang di sini kita isi 1, lubang berikutnya 2 HDC, lubang berikutnya 3 half double crochet, lubang berikutnya 4, 5, 6. Masing-masing lubang kita isi 1. Kemudian di space yang ini kita isi dengan 2 half double crochet di lubang yang sama. 1, 2. Jadi jumlahnya ada 8 half double crochet dalam satu motif ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Pastikan di masing-masing motif itu terisi dengan 8 half double crochet. Oke, ini di space yang terakhir di akhir putaran ya. Slip stitch di rantai kedua awal putaran tadi. Putaran ke-7 selesai, kita lanjut lagi putaran ke-8 diawali dengan membuat 2 rantai. Kemudian di masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 half double crochet. Lubang berikutnya 1 HDC. Lubang berikutnya 1 HDC. Jadi tidak ada lagi penambahan ya untuk di putaran ke-8 ini. Isi di masing-masing lubang dengan 1 HDC hingga ke bagian ini ya. Jadi tidak full satu kali putaran. Nanti hitungannya ada 72 half double crochet. Oke, 72 half double crochet selesai teman-teman, hasilnya seperti ini. Untuk bagian tengah ini kita skip saja dan lembaran pertama selesai ya. Buat seperti ini sebanyak 2 lembar. Nah ini lembar yang pertama tadi ini ya, ini kita gunting benangnya, sedangkan lembaran yang kedua itu tidak kita gunting karena akan kita lanjutkan merajut atau menyambungkan kedua lembaran ini. Oke, pastikan posisinya tidak terbalik ya. Untuk bagian dalam itu di belakang, sedangkan bagian luar itu di atas. Begitu juga dengan lembaran yang kedua tadi. Oke, masukkan hakpen ke lubang pertama di 72 half double crochet tadi ya. Buat satu rantai. Lalu ini kita akan merajut di bagian lubang belakang atau di back loop teman-teman. 1 serat benang di bagian belakang ya. Begitu juga untuk lembaran yang bagian belakangnya juga kita ambil di back loop. Oke, ini kita skip 2 back loop atau 2 lubang di bagian belakang. 1, 2, kita kosongkan. Kita akan membuat di back loop yang ketiga. 1, 2, 3. Nah di sini 1 serat benang bagian belakang ya. Sama halnya dengan lembaran yang belakang itu juga kita skip 2 lubang. Kita ambil di back loop yang ketiga. Nah seperti ini. Buat 5 double crochet di back loop ketiga ya. 1, 2,
3, 4, 5 double crochet. Oke, selesai seperti ini hasilnya. Kita lanjut lagi, skip 2 lubang, masih di back loop. 1, 2, di back loop yang ketiga sama juga dengan lembaran yang di belakang ya. Kita skip 2, 1, 2, di back loop yang ketiga buat slip stitch. Oke, lanjut skip 2 lubang atau 2 back loop, 1, 2, di back loop yang ketiga isi lagi dengan 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5 double crochet di lubang yang sama. Kemudian skip 2 back loop atau 2 lubang, 1, 2, di back loop yang ketiga kita ambil kedua-dua lembarnya ya. Di back loop yang ketiga slip stitch. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Oke, ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir skip 2 back loop dan slip stitch di back loop yang ketiga. Terakhir buat satu rantai dan gunting benangnya. Untuk sisa benang kita tarik ke bagian belakang ya. Lalu kita gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis. Untuk badan tasnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat bagian kancing di belakang tas. Ini tentukan dulu ya mana bagian depan dan bagian belakangnya. Sebelumnya ini saya akan menjahit kancing dulu di bagian depan tas. Untuk cara menjahit kancing ini sama seperti biasanya ya. Saya menggunakan jarum tas pastry dan kancing tempurung kelapa berukuran sekitar 2 cm. Pertama jahit dulu dari bagian dalam tas, lalu jahit sebanyak 2 kali. Kalau sudah, jahit mati di bagian dalam tas. Gunting benang dan bakar. Next, lanjut ke bagian tali kancingnya. Kita awali dari bagian belakang tas ya. Masukkan benang dan buat satu rantai. Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan slip stitch satu rantai. Nah, ini kita mulai dari bagian belakang tas di lubang pertama yang bagian tengah yang tidak kita bikin motif kerang tadi ya. Lubang berikutnya slip stitch satu rantai. Begitu seterusnya ya. Lakukan hingga ke bagian tengah. Untuk bagian tengahnya ini kita beri penanda dulu teman-teman. Pastikan sejajar ya kiri dan kanannya. Kemudian lanjutkan buat slip stitch satu rantai di masing-masing lubang hingga ke bagian lubang yang kita beri penanda. Oke, ini saya sudah ke bagian tengah. Untuk di lubang yang kita beri penanda ini, buat slip stitch dan rantai sebanyak 25 kali atau panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai 25 rantai. Kemudian slip stitch di lubang berikutnya. Lalu buat satu rantai. Di lubang berikutnya masih sama, isi dengan slip stitch dan satu rantai. Selesaikan hingga ke lubang yang terakhir ya. Slip stitch dan satu rantai di lubang yang terakhir, tarik benang lalu gunting.
Oke, untuk tali kancingnya di bagian belakang tas sudah selesai. Sisa benangnya ditarik ke bagian dalam tas, lalu digunting dan bakar tipis-tipis. Jahit kancing dan tali kancingnya sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjahit handle atau tali selempang di bagian tasnya. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Sudah saya cantumkan di bagian description box. Lebihkan benang di kedua bagian ujung talinya ya untuk kita menjahit ke tas. Ini saya menjahit tali tasnya itu ke bagian dalam tas seperti ini. Kemudian jahit bolak-balik luar dalam tas, begitu seterusnya sampai talinya benar-benar kencang dan kuat ya. Kalau sudah jahit mati di bagian dalam tas, gunting dan bakar tipis-tipis. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Terakhir untuk mempermanis, teman-teman bisa menggunakan tassel atau gantungan kunci lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol notifikasinya.